Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang kami hormati, insyaallah sore ini kita melanjutkan pembahasan satu kitab, yaitu Salasatul Usul, 3 landasan utama, sebuah kitab yang insya Allah akan menjadi bekal kita dalam kehidupan ini untuk bisa menjawab pertanyaan di alam kubur insya Allah. Kemarin kita sudah sampai tentang 4 hal yang wajib kita pelajari, yaitu ilmu, kemudian amal, kemudian apa? Dakwah. Kemudian yang keempat apa? Sabar. Ya, yang keempat adalah sabar. Nah, kemudian beliau melanjutkan tentang dalilnya. Apa yang beliau sampaikan, kenapa 4 hal ini kita wajib mempelajarinya. Beliau mengatakan wa dalilu qauluhu ta'ala. Ya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis ini Al-Imam Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, beliau berkata wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maksudnya adalah dalil tentang 4 perkara tersebut. Dalil atas wajibnya kita memiliki ilmu, dalil atas wajibnya kita mengamalkan ilmu, dalil atas wajibnya kita berdakwah, dan dalil atas wajibnya kita bersabar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah apa? Dalam surah Al-'Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asr, demi asr. Ya, demi asr. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, yaitu Al-'Asr, yaitu apa? Al-'Asr. Ya. Dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau makhluk, dia tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Tapi kalau Allah bebas bersumpah atas nama makhluknya, dan sesuatu yang digunakan oleh Allah sebagai sumpah itu adalah memiliki keutamaan. Biasanya ada apa? Keutamaan atau ada keistimewaannya. Salah satunya adalah Al-'Asr. Salah satunya adalah apa? Al-'Asr. Banyak perkataan para ulama tentang makna Al-'Asr. Ya, di antara makna yang pertama adalah maknanya adalah salat asar. Maknanya adalah apa? Salat asar. Makna Al-'Asr yang pertama adalah apa? Salat asar. Ini makna yang pertama yang disebutkan oleh sebagian para ahli tafsir. Makna Al-'Asr yang pertama apa? Salat asar. Ya, salat asar memiliki keistimewaan dibandingkan salat-salat yang lain, sehingga Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat wajib kalian, jagalah salat-salat kalian yang 5 itu. Was salatil wusta, dan juga jagalah salat wusta, maksudnya salat asar. Padahal salat asar termasuk bagian dari salat apa? Salat wajib. Nah, dikhususkannya salat asar dari salat-salat wajib menunjukkan salat asar memiliki keistimewaan di antara salat-salat yang lain. Ya, oleh karena itu kita jaga salat asar, karena salat asar memiliki apa?
keistimewaan dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Ya, sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW yang maknanya man taraka salatal asr habita amaluh. Ya, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang maknanya man taraka salatal asr faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalannya hapus. Ya, maka amalannya hapus. Kalau para ulama berbeda pendapat tentang apa hukumnya orang yang meninggalkan salat. Sebagian mengatakan hukumnya ya kafir bagi orang yang meninggalkan salat. Sebagian mengatakan tidak kafir. Ya, tidak kafir. Nah, bagi yang berpendapat ya tidak kafir terhadap orang yang meninggalkan salat, ya, maka diantara maknanya adalah man taraka salatal asar faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka amalannya hapus. Yang dimaksud adalah amalan dalam satu hari. Ya, amalan dalam satu hari itu akan apa? Hapus. Karena amalan itu bisa hapus. Amalan itu bisa apa? Hapus. Ya, amalan itu bisa hapus. Di antara yang dapat menghapuskan ya amalan selama satu hari adalah apa? Meninggalkan sholat apa? Asar. Ya, waliyadzubillah. Jadi kita berhati-hati dalam ya menjaga sholat yang agung ini. Ya, mungkin malamnya dia melakukan satu ibadah yang utama ya. Dia semangat dalam sholat tahajud, paginya dia juga semangat dalam sholat duha, bersedekah dan yang lainnya. Kan tapi karena ya sibukannya, dia terlalu sibuk dalam bekerja, kemudian sholat asarnya tertinggal, waliyadzubillah, maka seluruh amal dalam satu hari itu hapus. Ini tentang kedahsyatan sholat apa? Asar ya, sehingga sampai disebutkan tadi barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka hapus amalannya. Artinya amalan dalam satu hari itu hapus ya. Jadi kita jaga. Ini salah satu makna dari al-asr. Wal asr maknanya adalah demi sholat asar ya, demi sholat asar. Maka dijaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, sholat asar ini harus dijaga betul ya, karena bila ditinggalkan bisa menghapuskan seluruh amal dalam satu hari yang ditinggalkan ya, yang dikerjakan itu hapus dengan tertinggalnya sholat apa? Asar. Kemudian ya, makna yang kedua al-asr adalah waktu sore. Waktu apa? Sore. Ya, waktu sore. Ya, al-asr itu waktu sore. Ya, waktu sore punya keutamaan. Ya, waktu pagi, waktu sore itu memiliki keutamaan. Ya, kita akan banyak dianjurkan untuk membaca apa? Zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang. Ya, karena waktu istimewa, waktu sore waktu yang istimewa. Dan waktu sore ini adalah waktu di mana para malaikat melaporkan amalan. Jadi malaikat melaporkan amalan itu di pagi dan sore hari. Pagi dan sore hari. Mereka bergantian. Ada yang melaporkan di waktu pagi, kemudian bergantian ada yang melaporkan di waktu apa? Sore. Itu setiap hari seperti itu. Malaikat melaporkan amalan dari para hamba setiap apa? Pagi dan sore. Ya, pagi dan sore. Ya, kalau dalam pekanan atau mingguan dilaporkan dalam hari Senin dan Kamis. Ya, hari Senin dan Kamis. Kalau dalam tahunan dilaporkan di bulan Sya'ban. Di bulan apa? Sya'ban. Wa fihi turfa'ul a'malu ila rabbil alamin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban adalah bulan di mana amalan para hamba diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Oleh karena itu puasa sunnah yang paling banyak dikerjakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah puasa di bulan Sya'ban. Puasa di bulan apa? Sya'ban. Karena saat itulah amalan para hamba diangkat. Nah, gitu ya. Nah, itu diantara tadi makna asr adalah waktu sore, karena waktu sore adalah diantara waktu yang istimewa. Ya. Kemudian yang ketiga, dan ini yang banyak dikenal oleh para ulama dan juga sudah kita kenal, makna asr adalah ad-dahr. Maknanya adalah masa. Ya. Asr ini maknanya adalah apa? Masa, ad-dahr, masa. Di mana manusia melewati hidupnya
ya, bergantinya siang dan malam itu berganti dalam masa tersebut. Manusia menghabiskan umurnya itu dalam masa tersebut. Ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia, artinya jenis manusia. Ya, sungguhnya jenis manusia. Ya, lafi khusr, sungguh betul-betul dalam kerugian. Di sini kita perhatikan ada dua penguat, ya. Penguat yang pertama menggunakan inna, kemudian penguat yang kedua menggunakan huruf lam, yaitu la, artinya sungguh. Inna artinya sungguh, la juga artinya sungguh. Berarti betul-betul ditekankan sekali, harus kita perhatian. Kalau seandainya Allah berfirman tanpa menggunakan penguat, itu kita sudah harus wajib percaya dan perhatian, gitu ya. Ya. Seandainya Allah berfirman itu tanpa menggunakan penguat, itu kita sudah harus percaya, gitu. Ya, dan kita harus perhatian. Tapi kalau ada ayat yang dia menggunakan penguat, maka kita lebih percaya lagi, kita lebih perhatian lagi. Nah, diantaranya dalam ayat ini, innal insana, sesungguhnya manusia, yaitu jenis manusia, siapapun dia, untuk keumuman, ya, untuk keumuman manusia, entah dia manusia laki-laki atau perempuan, atau dia merdeka atau budak atau orang kaya atau orang miskin, pokoknya semua manusia. Ini al insan, alif lam di sini untuk menunjukkan jenis manusia. Ya, jadi semuanya yang berjenis manusia lafi khusrin, sungguh dia benar-benar dalam apa? Kerugian. Ya, kerugian dalam melewati masa tadi. Ya, jadi banyak manusia yang rugi. Dia tidak dapat memanfaatkan waktunya dengan baik. Umurnya berjalan dengan berganti siang dan malam, kayaknya tidak ada sesuatu yang ya menjadikan dirinya lebih bermanfaat, ya, untuk diri dan orang lain. Ya, jadi waktu hanya berjalan cepat. Hari ini, besok berganti lagi, besok. Seminggu kelihatan cepat sekali. 1 tahun cepat. Bahkan 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu saat kita mungkin masih kecil. 40 tahun yang lalu saat masih main kelereng atau main apa kecil, kayaknya kalau kita ingat baru kemarin, cepat sekali. Kalau kita pikir apa yang sudah kita lakukan, ya, apakah kebaikan ataukah keburukan ataukah kesia-siaan? Bukankah tujuan kita diciptakan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi sudah benarkah tujuan kita hidup? Apakah sudah sesuai dengan tujuan penciptaan kita? Kita introspeksi untuk diri kita masing-masing. Umur kita yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ataukah sudah sesuai dengan tujuan penciptaan? Yang kita telah mengikrarkan hidup mati kita adalah untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita untuk siapa? Allah SWT. Apakah memang sudah sesuai dengan praktek yang kita jalani dalam masa-masa yang kita habiskan dalam umur kita? Masing-masing menjawab dirinya sendiri, ya. Dan kebanyakan manusia rugi, ya, dalam kerugian, ya, tidak bisa mengelola dengan, ya, sebaik-baiknya. Allah berikan umur panjang, tapi dia tidak bisa kelola. Ya, umur ini kalau dalam perdagangan semacam modal uang, ya. Mungkin dia anak orang kaya, diberikan modal atau dapat warisan modal yang banyak, sekian miliar. Seharusnya dia bisa mengembangkannya, memanfaatkannya, menghasilkan keuntungan yang banyak. Ya. Tapi sayang, dia tidak pandai mengelola, akhirnya bangkrut, rugi dia. Betapa banyak orang yang diberikan anugerah oleh Allah umur yang panjang, ya, tapi dia mengalami kebangkrutan. Maka seburuk-buruk orang adalah orang yang diberikan umur panjang tapi dalam kemaksiatan. Ya, ini betul-betul dia rugi. Ya, nah,
Supaya kita tidak rugi, maka Allah menyebutkan 4 sifat yang tadi sudah disebutkan oleh penulis. Ini dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Iman tidak akan terwujud kecuali dengan apa? Ilmu. Makanya tadi kewajiban yang pertama adalah ilmu tentang mengenal Allah, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ya, iman tidak akan terwujud kecuali dengan apa? Ilmu yang benar, sehingga yakin. Ya, seorang itu yakin ketika memiliki apa? Ilmu. Ya, dengan keimanan yang benar. Ya, bila seorang mengenal Allah dengan baik, mengenal Rasul, mengenal agama Islam, akan memiliki keimanan yang baik. Ya, maka inilah orang yang akan terbebas dari kerugian. Ya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Barang siapa yang tercabut iman dalam dirinya, dia akan mengalami kerugian yang mutlak. Tidak ada keuntungan sama sekali, karena sudah tidak memiliki iman. Tapi seorang yang masih memiliki iman, ya, dia akan mendapatkan keberuntungan walaupun juga mengalami beberapa kerugian, tapi dia masih mendapatkan bagian keuntungan di akhirat. Tapi barang siapa yang telah tercabut iman dalam dirinya, tidak ada keuntungan sama sekali. Ya, dia hanya mengalami kebangkrutan. Ya, di akhirat tidak ada untung sama sekali. Bangkrut. Ya, bangkrut. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, jadi imannya keliru, mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang apa? Rugi, tidak ada untung sama sekali karena tidak memiliki apa? Iman. Ini prinsip yang pertama, iman harus kita jaga. Barang siapa yang tercabut iman, tidak ada keuntungan sama sekali. Berarti kerugiannya adalah kerugian mutlak. Kerugiannya adalah kerugian apa? Mutlak, tidak ada untung sama sekali. Walaupun di dunia dia berbuat baik, menyantuni anak-anak yatim, bermuamalah yang baik, berjasa untuk masyarakat, macam-macam. Ya. Tapi kalau dalam wafatnya tidak memiliki iman, maka seluruh amalannya hapus, berarti rugi. Maka Allah mengatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat kesyirikan, ya, lahabita anhum ma kanu ya'malun, seluruh amalannya akan hapus, tidak tersisa sama sekali. Hapus berarti rugi, betul-betul kerugian mutlak. Innal insana lafi khusr, manusia betul-betul rugi, dan kerugian yang mutlak yang paling besar adalah orang yang tercabut apa? Imannya. Rugi dia. Ya. Seperti paman Nabi Abu Thalib. Jasa kita dibandingkan Abu Thalib tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya, tapi Abu Thalib adalah termasuk manusia yang merugi. Sehingga Nabi SAW sedih dengan wafatnya Abu Thalib. Jasa Abu Thalib luar biasa. Dia merawat Nabi ketika masih kecil, dalam keadaan yatim dirawat oleh Abu Thalib. Merawat anak yatim, padahal merawat anak yatim itu pahalanya besar. Nabi SAW bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku dan yang mengasuh atau merawat anak yatim di surga seperti ini. Artinya dekat dengan kedudukan Nabi SAW, dekat merawat anak yatim, dekat kedudukannya dengan Nabi. Di surga dekat dengan Nabi. Untuk siapa? Perawat anak yatim. Coba kalau anak yatim yang dirawat tadi adalah calon Nabi, yaitu Nabi kita SAW masih kecil, harusnya ini layak dekat dengan Nabi karena dialah yang merawat. Tapi tidak. Kenapa? Karena amalan besarnya Abu Thalib terhapus dengan kesyirikannya. Terhapus. Ya, terhapus.
sia-sia. Ini amalan Abu Thalib. Bagaimana dengan amalan selain Abu Thalib? Ya, yang jasanya tidak bisa dibandingkan dengan Abu Thalib. Wong Abu Thalib saja amalannya hapus. Ya, maka Nabi SAW sedih. Ya, sehingga disebutkan di antara salah satu sababun nuzul ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ya, sungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Adalah disebutkan oleh sebagian ulama terkait dengan ya wafatnya siapa? Abu Thalib, yaitu kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sedih, gimana tidak sedih? Ya, tapi inilah kerugian yang besar. Maka nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Jangan sampai tergadikan dengan dunia, ya, ataupun ya seluruh langit dan bumi. Jangan sampai seandainya itu kita miliki, diberikan kepada kita, ya, kita terima dengan menggadaikan iman. Maka jangan sampai, ya, barang siapa yang tidak memiliki iman, maka dia mengalami kerugian mutlak. Ya, ini. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini dalil yang kedua, yaitu apa? Amal soleh. Wa amilus shalihat, amal soleh. Ya, amal soleh. Setelah iman kemudian digandengkan dengan amal soleh. Perkara yang kedua, ya, perkara yang pertama yang disebutkan oleh Syekh adalah al-ilmu, kemudian yang kedua adalah al-amalu bihi, artinya mengamalkan ilmu. Nah, dalilnya adalah wa amilus shalihat, dan mereka beramal saleh. Orang juga rugi kalau dia tidak beramal saleh. Ya, amal saleh. Yang dikatakan amal saleh apabila dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mutaba'atur rasul, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah amal saleh. Amal yang ikhlas karena Allah dan amal yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini amal yang saleh. Ya, yang mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah amal yang saleh. Kemudian ya, wa tawasau bil haqq, ya, dan menasihati dalam kebenaran. Ini adalah dalil dari perkara yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, berdakwah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqq, berwasiat dalam kebenaran, wasiat. Ini dalil atas ya dakwah. Ya, dalil atas apa? Dakwah. Barang siapa yang dia tidak berdakwah juga akan rugi. Kemarin sudah disebutkan. Mungkin seseorang punya amal besar tapi tidak mau berdakwah, ya dia rugi. Sekedar dia malas dalam dakwahnya. Mungkin amalannya besar. Ya, mungkin dia seorang ahlul Quran, suka baca Quran setiap hari, pahalanya besar. Mungkin dia seorang yang rajin sholat, rajin puasa, amalannya besar, dapat pahala. Tapi ketika dia tidak mau berdakwah, maka dia mendapatkan bagian kerugian. Dia tetap rugi, ada bagian rugi untuk dirinya. Ya, ada bagian rugi untuk dirinya. Kenapa? Karena amal salehnya itu terbatasi dengan apa? Umur. Amal salehnya terbatasi dengan apa? Umur. Ya, dia bisa membaca Quran selama umurnya masih ada di tubuhnya. Dia bisa sholat, dia bisa puasa selama masih apa? Ya, umur masih ada di dalam dirinya. Tapi ketika nyawanya sudah tercabut, maka sudah terputus amalnya. Ya, dia sudah tidak bisa sholat, tidak bisa mendapatkan pahala sholat, puasa. Tapi berbeda dengan orang yang berdakwah. Dia memiliki ilmu tentang Quran, diajarkan, sehingga orang-orang yang mendapatkan ilmu tentang ya yang diajarkan dari Al-Quran, setelah dia wafat dia tetap mendapatkan pahala bacaan Quran dari orang yang diajarnya. Mungkin umurnya hanya 60, 78 tahun, ya, tapi dia kekal dengan dakwah yang telah dia tanamkan sepeninggal wafatnya. Ya,
Mungkin dia mengetahui tata cara sholat yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ajarkan sebagaimana yang Rasul ajarkan, shollu kama ra'aitumuni usolli, diajarkan. Ya, maka setelah wafatnya orang-orang yang mengerjakan sholat sebagaimana yang dia ajarkan, ya, dia mendapatkan pahala sholatnya terus. Maka inilah umur dia yang masih tertinggal di bumi. Ya, dia beruntung. Akan tetapi apabila seorang egois dengan amalnya, dia hanya amal sendiri, dia wafat, sudah selesai, sudah. Maka jangan menjadi orang yang egois. Jadilah orang yang nafi'un li nafsihi wa nafi'un li ghairihi. Artinya bermanfaat untuk diri dan bermanfaat untuk apa? Orang lain. Dan inilah orang yang beruntung. Ya. Sekedar dia mau berdakwah, maka inilah keberuntungannya. Sekedar dia tidak mau berdakwah, ya itu kerugiannya tergantung di situ. Ya. Kemudian watawasau bis sabr. Kemudian dalil yang keempat dari perkataan Syekh yang kewajiban yang keempat, yakni as-sabru alal adza fihi, bersabar atas gangguan dalam mencari ilmu, gangguan dalam mengamalkan ilmu, gangguan dalam berdakwah. Dalilnya adalah watawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Kemarin sudah dijelaskan sabar ada berapa jenis? Sabar ada berapa? Ada berapa tangan saya ini loh? Ada berapa? 3. Yang pertama sabar dalam apa? Taat. Ketaatan butuh kesabaran. Seorang bisa istiqomah dalam belajar, ya, mengkatamkan satu taklim kitab sampai selesai, itu butuh kesabaran. Ya, karena betapa banyak orang yang nggak bisa bersabar dalam menuntut ilmu, banyak tidak bersabar. Ya, bosen dengan menuntut ilmu. Ini sudah banyak dibahas oleh para ulama tentang orang-orang yang mungkin terputus dari menuntut ilmu, dia tidak bisa bersabar. Ya, karena beratnya menuntut ilmu, gangguan dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu seperti jihad. Seperti apa? Jihad. Namanya jihad itu godaannya, rintangannya, ujiannya berat. Orang yang berjihad dengan pedang, dengan senjata di medan tempur itu berat. Mungkin sebelum berangkat kelihatan keren, ya, wah, berjihad, manggul senjata gitu kan. Tapi ketika sudah terjun di medan perang itu gangguannya berat. Maka termasuk aib apabila tawalli yaumaz zahfi, berpaling dari medan jihad, itu kan aib. Bahkan termasuk as-sab'u al-mubiqat, 7 perkara yang membinasakan, ya, berpaling dari medan perang, ya, karena dia sudah mengazamkan diri untuk berjihad, kemudian dia mundur. Nah, menuntut ilmu itu bagian dari apa? Jihad. Pasti ada ujiannya, ya, ada ujiannya, berat. Ya, berat. Mungkin di awal semangat kajian tahsin, setoran Quran, pemeneh bahasa Arab, pendaftaran pertama 150 jumlahnya, sampai panitia kerepotan mencari ustadznya, ya kan, masya Allah, ya. Nanti semester pertama 1 hilang, tinggal 50, ya kan, ya. Semester 2 nolnya hilang, tinggal berapa? 5 sudah. Untuk bersabar susah, ya, untuk bersabar susah. Makanya taat itu butuh sabar. Taat itu kita butuh sabar. Kalau kita tidak bisa sabar dalam menghadapi ujian di dunia, lalu bagaimana kita bisa sabar dalam menghadapi ujian di akhirat? Ya, padahal ujian di akhirat itu juga membutuhkan apa? Ya, kesabaran kita. Ya, yang semuanya adalah perwujudan dari apa yang telah kita lakukan di dunia ini, dari amal-amal kita, ya, sehingga menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, ya. Maka ingat, perjalanan akhirat kita itu lebih besar, lebih capek, lebih memberatkan dibandingkan dengan perjalanan hidup di dunia ini. Kalau di dunia untuk taat tidak bisa bersabar, ya, lalu bagaimana di akhirat? Bahkan disebutkan dalam satu riwayat,
orang yang ya dulu di dunianya belum terkena dakwah, belum terkena apa? Dakwah. Ya, mungkin dia tinggal di satu pelosok ya yang belum kenal Islam sama sekali. Ya. Maka nanti di akhirat ada bentuk ujian, ujiannya sendiri. Ada ujian. Ujiannya cuma gampang tapi berat. Ya. Ujiannya apa? Ujiannya ujian taat. Ujiannya ujian apa? Taat. Dia disuruh masuk neraka. Dia disuruh masuk apa? Neraka. Ini bentuk ujiannya. Dia disuruh masuk neraka. Kalau dia mau taat masuk neraka, maka dia menjadi penduduk surga. Ya. Kalau dia tidak mau, ketika disuruh masuk ke dalam neraka, maka dia justru menjadi penduduk apa? Neraka. Jadi inti dari hidup kita diantaranya adalah ujian apa? Ketaatan. Ya, taat itu berat. Ya, mau jadi kelompok yang seperti itu, ya, di akhirat gampang kan? Tinggal suruh masuk apa? Neraka. Ya. Tapi kita sudah kena dakwah. Ya. Jadi ujian taat berat, harus butuh kesabaran. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menghadapi, sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar dalam menjauhi maksiat ini juga berat. Karena setan menghias-hiasi dengan maksiat tersebut. Hawa nafsu kita juga mengajak kepada maksiat. Innan nafsala ammaratum bisu. Sungguhnya ya, hawa nafsu itu mengajak hal-hal yang buruk. Ya, dipandang indah oleh manusia, ya indah, padahal ujung-ujungnya kebinasaan. Maksiat itu terasa indah, rayuan setan itu terasa indah. Namanya ngerayu kok dengan hal yang buruk yang nggak jadi, kan gitu. Namanya ngerayu itu mesti ke hal-hal yang apa? Yang dibayangkan yang indah. Ya, iblis merayu Nabi Adam untuk memakan buah yang terlarang itu digambarkan dengan sesuatu yang indah-indah. Ya. Nah, maka kita jangan sampai tertipu dengan rayuan-rayuan setan dengan maksiat. Nampaknya indah, tapi di belakang itu adalah kebinasaan. Kita harus bersabar. Ya. Ya, barang siapa yang bisa bersabar untuk tidak terjerumus dalam maksiat, dia takut karena Allah, maka tempatnya adalah surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya. Adapun orang yang takut ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menahan hawa nafsunya, maka tempatnya adalah apa? Surga. Dia bersabar untuk tidak dalam kemaksiatan dan berat. Tapi ingat, maksiat itu candu. Maksiat itu apa? Candu. Hati-hati. Bisikan setan itu nampaknya indah, tapi ujung-ujungnya kebinasaan. Dan maksiat itu candu. Ya. Barang siapa terjerat dengan kemaksiatan ya dalam satu jenis tertentu, maka dia akan kecanduan untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Dan hati-hati. Ya, sehingga hatinya bisa tertutup dengan ron, kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Hati-hati. Ya. Mungkin pertama kali dia melakukan maksiat tersebut hatinya galau. Ya. Al itsmu ma haka fi nafsika wa karihta ayatali alaihin nas. Namanya dosa adalah yang membuat hatimu galau. Ya, takut dilihat orang. Ya. Dia ketika berbuat maksiat pertama kali nggak enak dia, tapi ada rasa pengen mengulang. Maka jika dia tidak berusaha untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, terus akan berbuat maksiat tersebut. Ya. Naudzubillah. Hati-hati, maksiat itu candu. Ya, harus betul-betul dijaga supaya terputus dari maksiat tersebut. Kalau sudah terlanjur dalam satu maksiat, harus memiliki kerja keras, karena maksiat itu candu. Apapun jenis maksiat tersebut, ya, maksiat itu candu. Maka kita harus berusaha,
Ya, mungkin kita menyesal, tapi terkadang ketagihan lagi dengan maksiat tersebut. Ini candu, hati-hati. Sampai waliyadzubillah hatinya tertutup dengan apa? Ron. Apabila seorang berbuat maksiat, maka nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Apabila dia berbuat dosa, dalam hatinya diberikan satu noktah hitam. Apabila terus, maka hatinya tertutup dengan ron. Ya, maka inilah seperti firman Allah tadi, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka dia akan terbiasa dengan maksiat. Mungkin pertama dia melihat sesuatu yang haram. Ya. Dia naudzubilahnya istighfarnya 100 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di hari itu dia beristighfar, menyesal, galau. Tapi setan datang lagi. Kemudian terulang lagi, terus dengan rasa nikmat yang semu, terus akhirnya dia merasa biasa. Hati-hati. Ya. Mungkin dia minum minuman keras pertama, ya, galau hatinya, nggak enak dengan keluarganya, dengan temannya, tapi terus akhirnya dia kecanduan. Terus maksiat itu candu. Maka hati-hati. Jangan sampai hati kita tertutup dengan apa? Ron. Ya, maka harus bersabar. Dalam setiap maksiat mungkin ada bisikan yang indah, tapi kita jauhi. Barang siapa bisa menjaga dirinya dari maksiat, insya Allah balasannya adalah surga. Kemudian yang ketiga, sabar dalam apa tadi? Sabar dalam ya menghadapi musibah. Yang kita harus yakini bahwasanya musibah itu ya diantaranya adalah ulah perbuatan kita. Kenapa kita enggak bersabar atas perbuatan kita sendiri? Ya. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa diri kalian kecuali disebabkan oleh ulah kalian sendiri, dan Allah memaafkan yang sangat banyak. Allah itu tidak setiap maksiat kita langsung dihukum, tidak. Allah maafkan banyak kok. Ya, apakah kita setiap berbuat maksiat langsung dihukum? Kita bohong langsung bisu gitu? Kita mendengarkan hal yang haram langsung tuli? Kita melihat perkara yang haram langsung buta? Kita melangkah ke tempat maksiat langsung lumpuh? Tidak, Allah banyak maafkan kesalahan kita. Ya, kalau seandainya Allah itu setiap hambanya berbuat maksiat langsung dihukum, maka tidak ada yang bisa bertahan di muka bumi ini. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Kalau seandainya Allah itu berkenan untuk menghukum setiap dosa yang dilakukan oleh manusia, tidak ada yang tertinggal di muka bumi ini, tidak ada. Tapi Allah memaafkan yang banyak. Dan Allah terkadang memberikan satu ujian agar hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setiap musibah yang kita dapatkan, hendaklah kita introspeksi, dosa apa yang telah kita lakukan. Ya. Karena tidak ada musibah kecuali ulah kita sendiri. Ya. Kalau ada seorang guru ya yang dia jewer muridnya misalnya, jadi murid yang baik lah, kenapa saya dijewer? Pasti ada masalah. Ya. Dia introspeksi, mungkin saya salah, datang minta maaf kepada gurunya, mungkin saya punya salah, ada salah apa, mungkin kesalahan saya seperti ini, saya mohon maaf. Gurunya akan senang, barangkali memberikan hadiah. Walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah permisalan yang tinggi. Ketika Allah memberikan ujian kepada hambanya dengan musibah, kita harus introspeksi, dosa kita apa? Ya, kemudian kita kembali kepada Allah, bertobat. Dengan itu mudah-mudahan Allah berikan pahala untuk kita. Jangan menjadi orang-orang yang kalau siswa yang dablek itu tadi sudah dijewer, diem aja, udah nggak merasa salah. Ya, seperti itu. Kemudian juga kita pahami juga bahwasanya ujian juga diantaranya untuk menghapus dosa kita, untuk meningkatkan derajat kita. Sampai disebutkan hatta syaukah yusakuha, sampai tertusuk duri pun itu dapat menghapuskan dosa. Karena hamba, kita sebagai hamba ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Allah menginginkan untuk hambanya dia bersih di dunia ini dari dosa-dosa.
diberikan musibah supaya di akhirat bersih, tidak membawa dosa. Maka di antara salaf, ulama terdahulu ada yang nangis kalau lama tidak sakit. Lama tidak sakit malah apa? Nangis. Kenapa? Khawatir nanti dosanya itu ditebusnya di mana? Di akhirat. Maka ketika lama tidak sakit malah nangis. Barangkali ya dosa-dosanya disimpan besok untuk akhirat. Waliyadzubillah. Karena dosa, ya, kemudian Allah berikan ujian ini untuk menggugurkan dosa-dosanya. Ya, maka orang yang sakit, ya kita diantaranya membaca ya la ba'sa tahurun, insyaallah bersih. Karena diantaranya untuk menggugurkan apa? Dosa-dosa. Untuk menaikkan derajat juga. Ya, anak kelas 3 kalau mau naik kelas 4 diuji dulu kan? Diuji dulu. Bisa enggak dia bersabar menghadapi ujian? Kalau dia marah terhadap ujian, seharusnya masuk kelas mengerjakan ujian, kemudian dia malah marah ya, kertas ujiannya dirobek-robek, enggak mau ikut ujian, sudah enggak naik kelas dapat sanksi. Ya, maka orang yang ketika mendapatkan ujian dari Allah dia harus terima dengan sabar. Jangan sampai dia justru membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kesabaran. Ini 4 dalil yang Allah sebutkan terkait dengan yang apa yang Syekh sebutkan tentang 4 hal yang wajib kita pelajari. Ya. Kemudian ya, qala Syafi'i rahimahullahu taala, berkata al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yakni al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, salah satu dari ya imam madhab yang 4. Al-Imam Asy-Syafi'i masyhur, seorang ulama besar. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Kalaulah seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atau keterangan kepada hambanya kecuali surah ini, yaitu surah Al-Asr, lakafathum, niscaya telah cukup. Ya. Maksudnya apa? Seorang ketika mentadaburi surah Al-Asr ini cukup untuk dirinya, bagaimana dia terlepas dari kerugian, sudah cukup. Karena manusia bagaimana hidupnya menjadi orang yang beruntung dan tidak rugi, ya, dengan beriman, beramal saleh, kemudian berdakwah dan sabar. Hanya rinciannya itu terdapat dalam ayat-ayat yang lain. Bagaimana iman yang benar dirinci dalam ayat Al-Quran yang lain, dalam hadis Rasulullah SAW. Bagaimana amal saleh, ya Allah jelaskan, Rasul jelaskan, ya. Kemudian ya dakwah, bagaimana dakwah para nabi dan rasul, bagaimana cara berdakwah, kemudian sabar dan seterusnya. Ini ya berpusat ya keberuntungan dengan 4 hal ini. Kalau seandainya seorang mau mentadaburi 4 ya permasalahan yang terdapat dalam surah Al-Asr, atau dia mentadaburi surah Al-Asr, sudah cukup. Ya, sudah cukup. Nah, sehingga akan menggerakkan hatinya untuk ya mencari ya terkait dengan bab keimanan, amal saleh, kemudian dakwah dan kesabaran. Ya. Kemudian waqala al-Bukhari rahimahullahu taala, ya. Berkata al-Imam ya Al-Bukhari ya rahimahullahu taala, ya, salah satu ulama hadis ya, yang kitabnya Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Quran. Kitab yang paling sahih setelah Quran itu apa? Sahih Bukhari, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Beliau mengatakan babul ilmu qablal qauli wal amal. Beliau mengatakan bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Jadi ilmu itu harus sebelum ucapan dan perbuatan. Ya. Maka sebelum kita berucap, kita harus dasari dengan ilmu. Sebelum kita beramal, harus kita dasari dengan apa? Ilmu. Ya. Ilmu ini yang akan mendasari ya dari ucapan kita, dari perbuatan kita, agar menjadi ucapan dan perbuatan yang benar. Ya, ketika dia sudah didasari dengan apa? Ilmu. Ya.
Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang ilmu itu sebelum ucapan dan beramal. Jadi orang kalau berucap sama beramal harus dilandasi dengan ilmu. Kalau mengucap tidak memiliki ilmu, hati-hati. Maka para ulama banyak mengatakan, kalau ditanya dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Karena ucapan tidak tahu itu termasuk separuh ilmu. Maka dikatakan la adri nisful ilmi. Ucapan saya tidak tahu itu separuh ilmu. Ya, jadi kalau ada syekh atau ustadz yang ketika ditanya jawab tidak tahu, itu ilmu. Berarti kalau dia jawab, berarti jawabannya insya Allah didasarkan atas apa? Ilmu. Kalau ada ustadz kok setiap ditanya bisa jawab, malah kadang meragukan, kok iso jawab terus yo, kan gitu ya. Tapi kalau ada ustadz atau syekh ketika dia ditanya dia mengatakan la adri, saya tidak tahu, berarti dia khawatir kalau jawabannya tidak didasari apa? Ilmu. Berarti kalau syekh ini atau ustadz ini ditanya dia jawab, maka kemungkinan jawabannya didasari dengan apa? Ilmu. Begitu itu ya, karena satu itu ada ilmunya, tidak ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya ya diem ya. Jadi jangan sampai kita mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Maka ucapan, perbuatan harus didasari dengan ilmu. Perbuatan kita harus didasari dengan ilmu, supaya tidak menjadi orang kelompok ad-dhalin. Dalam surah Al-Fatihah ya, kita minta petunjuk kepada Allah ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Kita minta petunjuk kepada Allah, diberikan petunjuk jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang al-maghdub alaihim. Siapakah al-maghdub alaihim? Orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Siapakah ad-dhalin? Orang yang tersesat. Orang yang tersesat adalah orang yang beramal tanpa didasari apa? Ilmu. Ini adalah ad-dhalin, tersesat. Biasanya kalau orang asal semangat saja tapi tidak didasarkan atas ilmu, dia akan tersesat. Maka wajib bagi kita memiliki ilmu sebelum kita berbicara dan beramal, apalagi dalam masalah ibadah ya, supaya ini benar, Allah ridho, kita harus berilmu dengan tata cara ibadah yang memang Allah dan Rasulnya ajarkan gitu. Jangan berkreasi dengan ibadah kita ya, seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika fabada bil ilmi qabla al qawli wal amal. Dalilnya adalah fa'lam, ilmuilah ya, annahu la ilaha illallah ya, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini adalah ucapan kalimatut tauhid, la ilaha illallah yang terucap itu harus didasari dengan apa? Ilmu ya. Jadi jangan sampai kita mengucapkan ya la ilaha illallah ya, ucapan yang hanya sekedar terucap tapi tidak paham maknanya ya. Jangan kita hanya sekedar mengucap. Kita sering mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak paham apa makna la ilaha illallah. Barangkali ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi melakukan ritual ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. La ilaha illallah adalah satu kalimat yang sakral ya, yang dia sudah memutus hubungan dengan sembahan-sembahan selain Allah. Dia hanya mengikrarkan dirinya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia harus konsekuen. Dia mengilmui bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah. Jangan sampai dia tidak tahu. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia mengilmuinya, berarti konsekuen dengan perbuatannya. Berarti dia tidak akan melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam, ilmuilah annahu la ilaha illallah ya, wastaghfir li dzambika, dan mohonlah ampun atas dosa-dosamu. Ini adalah amal ya, ini adalah amal.
Fabada'a bil ilmi qabla al-qauli wal amal. Maka Allah memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan amalan. Mungkin itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai dengan ucapan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Besok insyaallah kita lanjutkan lagi ya tentang paragraf yang lain yang saya sampaikan. Mungkin itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semuanya, berikan ilmu yang manfaat ya, membimbing kita untuk mengamalkan ilmu kita, memudahkan kita untuk mendakwahkan semampu kita, dan kita bisa bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam beramal, berdakwah ya. Demikian, wassallallahu ala nabiyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, kami haturkan kepada beliau Ustadz Ibnu Ali Syutopo hafidhahullah ta'ala.